sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13 ya kak? Iya betul Bu. Nah, 13. angkatan 13 di sini ada Kak Dava. Halo, penonton setianya Bu Lina. Asik. Sapa dulu Kak, perkenalkan diri Kak. Halo semuanya, kenalkan aku Dava Setia dari angkatan 13. Sekarang kuliah di Unpad, jurusan Ilmu Sejarah. Semester berapa berarti Kak sekarang? Sekarang udah semester 3 Bu. Semester 3 Iya. ya Kak ya. Wah, berarti di sharing kali ini kita mau ngebahas apa nih Kak? Mau ngebahas tentang ilmu sejarah. Nah, karena kalau udah dengar pendidikan sejarah kita udah sangat familiar ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kita bahas ilmu sejarah, ini apa bedanya dan apa yang dipelajari sama ilmu sejarah dengan pendidikan sejarah nih gitu ya Kak ya? Pastinya tentunya beda. Nah, mau kita bahas di sesi sharing kali ini. Langsung saja Kak, kita sebelum ngebahas tentang ilmu sejarah Kak, Ibu mau tanya dulu nih, kenapa bisa sampai Kak Dava tuh ngambil ilmu sejarah di Unpad? Awalnya sih kenapa bisa ngambil jurusan ilmu sejarah Bu, karena memang aku sendiri dari dulu gitu, dari SMP bahkan hingga ke SMA tuh emang suka gitu sama pelajaran sejarah. Kalau dulu sukanya sama IPS sih, tapi dari IPS itu aku lebih suka dan condong kalau belajar itu sukanya sejarah gitu, buat baca-baca buku gitu. Nah, masuk SMA, nggak tahu kenapa aku makin ngerasa kayaknya sejarah cocok nih buat aku gitu. Makanya di akhir-akhir kelas 12 SMA itu aku tetapin gitu pilihanku kalau misalkan aku mau melanjutin di jurusan sejarah gitu. Sejarah, oke. Nah, kemudian pada saat Kak Dava diterima di ilmu sejarah Unpad ini jalur apa Kak? Waktu itu aku diterima di Unpad itu di jalur SBMPTN Bu. SBMPTN, berarti kan UTBK ya Kak ya? UTBK. Nah, pada saat zaman Kak Dava kan UTBK-nya masih TPS aja ya Kak ya? Iya. Karena pertama kali pandemi. Iya. Iya. TPS aja. Jadi ada kebijakan bahwa pas angkatannya Kak Dava nih TKA-nya tidak ada, dihapuskan ya? Iya, karena pandemi kan? Karena pandemi. Jadi menguntungkan sekali ya Kak ya? Iya, jadi ngurangin beban belajar. Dan akhirnya nilai UTBK-nya lumayan ya Kak ya? Alhamdulillah lumayan sih. Lumayan. Buktinya lolos Unpad. Iya, alhamdulillah. Nah, Kak, sebelum mungkin Kak Dava akhirnya ikut SBM kan tentunya ada tuh jalur-jalur PMDK Mandiri, kemudian SNMPTN. Nah, apakah Kak Dava mengikuti salah satunya? Sebelum keterima di SBMPTN, udah pasti aku alhamdulillah waktu itu dapat eligible buat kuota buat ikut SNMPTN di sekolah ini. Karena tadi aku bilang aku kekeh gitu ya, aku udah pasti gitu, udah ngomong juga ke orang tua bahwa aku mau lanjut di jurusan ilmu sejarah. Jadi waktu itu tuh aku kayak nggak punya pilihan lain gitu buat jurusan lain. Dan sebelum SBMPTN aku ikut SNMPTN, aku di pilihan pertamanya di ilmu sejarah UI, terus pilihan keduanya di ilmu sejarah Undip. Itu pas SNMPTN. Nggak ambil Unpad waktu itu. Nggak ngambil Unpad ya, karena emang sama Undip. Karena emang ngebet banget sebenarnya kuliah di UI itu waktu itu. Dan kalau ngelihat nilai aku, dipikir-pikir ya itu jadinya aku ditolak. Ekspektasinya ketinggian gitu. Ekspektasi UI, tapi kalau melihat nilai mungkin kurang realistis gitu. Kurang realistis, tidak terlalu memaksakan sih waktu itu. Tapi jadi nggak penasaran ya Kak ya? Iya, jadi nggak penasaran. Ditolak UI tapi diterima Unpad. Setidaknya sudah pernah berjuang untuk memperebutkan Jakun ya. Nah, kemudian itu kan SNM nih Kak. Alhamdulillah dapat eligible gitu kan. Kalau yang PMDK Mandiri seperti mungkin USMI IPB, PSSB Undip, PKB UI gitu, PB Usma UGM itu diikutin nggak? Kalau aku kebetulan enggak sih. Kebetulan enggak. Jadi fokusnya ke SNM. Fokus S1 dan itu dia mau ngincer ilmu sejarah nih. Jadi fokus di jalur-jalur SNMPTN sama SBM. Tapi belum sempat mandiri dong Kak?
Belum, karena SBM udah dapat ya, jadi nggak ke Mandiri. Oke, jadi Kak Dava langsung fokusnya ke ilmu sejarah. Walaupun mungkin di SNMPTN pilihnya UI, tapi finally kenapa Kak pada saat SBM nggak milih UI lagi? Coba itu pengen tanya nih. Gimana ya, karena udah sebenarnya aku waktu itu coba realistis aja sih Bu, coba realistis. Aku pikir udah ditolak di UI gitu ya, dan aku coba lagi aku ngeliat kayaknya kalau passing grade di ilmu sejarahku itu apa ya, terlalu tinggi bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa aja waktu itu aku usahain di UI gitu ya, aku pikir, tapi aku mikir udah deh realistis aja gitu. Aku coba di Unpad dan alhamdulillahnya aku terima gitu. Oke, di UPAD berarti pilihan pertama ya? Pilihan pertama. Pilihan keduanya apa Pak? Pilihan keduanya aku ambil ilmu sejarah di UNS. UNS, yeah. Jadi antara SNM dan SBM benar-benar beda ya Pak ya? SNM UI Undip, SBM Unpad, UNS ya Kak ya? Tapi alhamdulillah diterima nih di SBM. Nah, mungkin Kak, apa sih kita masuk nih ke ranah ilmu sejarahnya? Sebenarnya apa sih yang dipelajari di ilmu sejarah? Mungkin kalau misalkan kebanyakan orang gitu berpikirnya kalau misalkan kita belajar sejarah itu cuman sekedar baca buku gitu, terus baca history, baca ngapalin tanggal, ngapalin tokoh-tokoh gitu, karena emang di SMA begitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita aku waktu masuk ilmu sejarah ternyata yang dipelajarinya nggak hanya itu doang gitu. Jadi di ilmu sejarah tuh selain emang bener sih kita dituntut untuk baca buku, tapi aku nggak pernah disuruh ngapalin gitu, tapi lebih ke menganalisis apa yang terjadi di peristiwa di masa lalu gitu. Jadi nggak sekedar ngapalin aja, aku diminta buat menganalisis gitu dari peristiwa masa lalu, dan selain belajar peristiwa masa lalu juga di ilmu sejarah juga dipelajarin juga kayak misalkan sejarah itu apa sih, ciri-ciri sejarah, terus fungsi-fungsi sejarah gitu. Jadi emang benar-benar mungkin bedanya antara ilmu sejarah dengan pendidikan sejarah. Di pendidikan sejarah mahasiswanya itu dilatih atau belajarnya itu untuk menjadi guru gitu. Nah kalau misalkan di ilmu sejarah itu sendiri, di ilmu sejarah mahasiswanya itu dilatih untuk menjadi peneliti sejarah. Sebenarnya output dari jurusan ilmu sejarah itu bagaimana mahasiswa itu bisa istilahnya kalau di sejarah itu ada istilahnya merekonstruksi peristiwa masa lalu. Ya, jadi kita dari peristiwa masa lalu kita ceritakan lagi gitu dalam bentuk entah itu konten-konten Instagram atau tulisan. Jadi kalau misalkan ilmu sejarah lebih ke situ gitu. Jadi di ilmu sejarah itu mahasiswanya dilatih dan diajar untuk menjadi seorang sejarawan. Itu idealnya, tapi pada kenyataannya prospek kerja ilmu sejarah nggak hanya itu aja sih. Nah, mungkin nggak sih Kak kayak yang ibu suka nonton tuh kayak di YouTube atau di Instagram gitu, kayak video konten yang kayak menceritakan kayak ada video sejarahnya tapi ada narasinya, itu apakah itu juga banyakkan dari ibaratnya punya background pendidikan di ilmu sejarah? Sebenarnya ada beberapa emang yang bikin kontennya itu dari background ilmu sejarah gitu. Tapi nggak jarang juga ada beberapa konten creator yang memang dia suka gitu sama sejarah, suka sama peristiwa-peristiwa masa lalu, suka baca gitu, dan dia nggak ada background pendidikan sejarah sebenarnya, tapi emang suka baca gitu ya. Tapi emang ada sih beberapa yang memang dia punya background sejarah, kuliah di sejarah, dan terus outputnya setelah lulus dia bikin ya kayak gitu Bu, bikin video-video lucu, video-video lucu tentang sejarah gitu. Ini nggak hanya sekedar nulis buku gitu sih Bu.
Oke, jadi sebenarnya kalau Ibu bisa simpulkan nih, ilmu sejarah nih belajarnya nggak cuma tentang menghafal tanggal, nggak cuma menghafal tokoh, tapi juga bagaimana sebagai calon sarjana ilmu sejarah ini dituntut untuk bisa menganalisis, merekonstruksi dan menyimpulkan mungkin ya, kayak menyimpulkan apa sih sebenarnya yang terjadi di peristiwa masa lalu gitu. Terus mungkin menganalisis kenapa kejadian ini terjadi dan sebagainya. Mungkin lebih ke situ ya. Lebih gitu Bu, dan aku pun ngerasa waktu udah jadi mahasiswa jarang banget ngapalin Bu. Oh gitu, malah jarang ya? Malah jarang banget ngapalin. Kalau di SMA itu kan UTS-nya tuh kayak UTS buat sejarah itu kan menghafal benar-benar menghafal gitu ya, di tanggal segini ada apa aja. Pas di kuliah? Kalau pas di kuliah aku lebih banyak tadi itu Bu, menganalisis. Jadi kita ngebaca buku tentang suatu peristiwa sejarah atau kita nyari tentang suatu peristiwa sejarah, kita diminta buat menganalisis gitu. Biasanya dalam bentuk makalah, esai gitu. Jadi bisa dibilang aku jarang banget ngafal sekarang. Malah lebih enak ya? Iya. Ini menarik loh, maksudnya banyak persepsi yang keliru berarti ini. Banyak persepsi yang keliru di antara mungkin siswa-siswi di kelas 12 khususnya mungkin gitu ya. Bu, saya pengen jurusan sejarah tapi saya sebenarnya males ngafalin gitu. Atau saya tuh tipe yang susah untuk menghafal atau mengingat sesuatu gitu kan. Ternyata malah pas kuliah di ilmu sejarah malah nggak banyak ya, bahkan nggak ada di nggak fokus ke situ sih, lebih ke nggak fokus untuk ngapalin, cuma menghafal. Jadi apa ya, yang lebih ditekankan gitu ya di aku sebagai mahasiswa ilmu sejarah tuh bagaimana kita bisa berpikir kritis gitu atas suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi nggak sekedar cuma misalkan tanggal 17 Agustus 1945 ada hari proklamasi. Kan biasanya kalau di SMA kan cuma sekedar mentok situ gitu ya. Jadi kalau sedangkan kalau misalkan di kuliah ilmu sejarah, kita tuh mahasiswa sejarah diminta untuk apa ya, bersikap kritis gitu atas peristiwa tersebut. Apa yang bisa diambil, terus bagaimana dampaknya terhadap peristiwa di masa kini. Jadi aku sih ngerasanya selama aku di mahasiswa ilmu sejarah, aku benar-benar dituntut dan dibimbing untuk berpikir kritis gitu atas suatu hal gitu. Jadi nggak sekedar ngapal aja. Nggak cuma menghafal tapi juga menganalisis. Iya betul. Jadi akhirnya mungkin sarjana ilmu sejarah harus lebih kritis gitu. Iya betul. Jadi ibaratnya kalau melihat suatu fenomena, kita nggak cuma hari ini udah gitu ya, titik, tapi ada koma. Kenapa hari itu terjadi? Kenapa gitu. Apa dibalik apa yang terjadi di balik itu? Nah, kita harus bisa menganalisis gitu, harus bisa kritis lah gitu. Oke. Nah, kemudian Kak, tadi kan udah sempat nih kita nyinggung apa sih bedanya ilmu sejarah dengan pendidikan sejarah. Tentunya pasti bedanya kalau pendidikan sejarah jadi guru sejarah Bu, kalau ilmu sejarah ya nggak jadi guru gitu. Tapi di luar dari itu mungkin ada lagi nggak sih Kak? Perbedaan yang lain yang spesifik gitu. Perbedaan yang lain mungkin aku juga sebenarnya kurang tahu sih Bu, karena aku lebih fokus ke ilmu sejarahnya ya. Karena aku kurang tahu juga bagaimana mahasiswa di pendidikan sejarah gitu. Tapi yang aku pernah dengar atau yang aku pernah tahu, di pendidikan sejarah itu diajarin untuk mengajar juga gitu. Jadi mungkin kalau di pendidikan sejarah kebalikannya gitu. Jadi di pendidikan sejarah tuh lebih menghafal gitu, karena memang apa yang mereka pelajari di kuliah akan mereka sampaikan juga ke siswanya gitu. Jadi mungkin bedanya gitu ya, kalau misalnya di pendidikan sejarah mereka lebih fokus untuk menjadi guru yang baik, dan setahu aku di pendidikan sejarah pun ada mata kuliah keguruan gitu. Jadi nggak hanya belajar sejarah gitu. Jadi kurang lebih bedanya gitu sih, karena aku juga kurang paham gimana pendidikan sejarah gitu. Mungkin bisa jadi gini, kayak kalau pendidikan sejarah kan karena orientasinya guru, berarti mata kuliah yang diampu biasanya lebih terkait dengan kayak kurikulum gitu, bagaimana cara menjadi guru sejarah yang baik,
bagaimana cara menerangkan sebagai guru sejarah yang bisa dipahami oleh siswa. Makanya tadi kayak Kak Dava bilang, mungkin kalau di pendidikan sejarah akan lebih banyak menghafal, karena sebagai guru kita harus hafal di luar kepala nih. Kita ketika menjelaskan mungkin tentang peristiwa proklamasi yang terjadi pada tahun sekian apa saja yang terjadi, nah kita kan harus hafal nih untuk bisa menyampaikan ke siswanya. Untuk kalau itu pendidikan sejarah, jadi guru sejarah gitu kan. Nah, tapi mungkin akan beda ketika Pak Dava nih ilmu sejarah yang nantinya idealisnya atau idealnya dituntut untuk menjadi sejarawan gitu. Lebih ke bagaimana menganalisis tanpa harus kayak menghafal dan menenangkan gitu. Tapi melihat dari sisi yang atau sudut pandang yang mungkin tidak dianalisis oleh orang lain gitu. Iya nggak sadar nggak Kak sejarawan di Indonesia yang Kak Dava idolakan? Sejarawan di Indonesia banyak sih. Misalnya satu mungkin mungkin boleh disebutin. Ada namanya sejarawan Boni Triana. Mungkin teman-teman penonton juga yang nonton di sini karya bukunya familiar. Dia mungkin teman-teman di sini sering baca artikel. Jadi Boni Triana itu dia memperkenalkan sejarah lewat jurnalisme. Jadi dia punya satu website yang isinya artikel-artikel sejarah, namanya Historia, dan dia memperkenalkan sejarah itu lewat jurnalisme gitu, semacam berita gitu. Jadi dia lulusan ilmu sejarah, dia sejarawan, dan dia mendirikan media berita Historia namanya, dan dia di situ tuh coba untuk memperkenalkan sejarah lewat jurnalisme gitu. Jadi kurang lebih dia menulis berita di Historia itu, tapi dia pokoknya memperkenalkan sejarah lewat jurnalisme gitu. Dan itu Kak Dava suka gitu. Jadi ya itu jadi salah satu cara lain gitu untuk menyampaikan sejarah. Terus kalau Kak Dava sendiri nih, harapannya atau keinginannya nanti setelah lulus dari ilmu sejarah akan jadi apa sih Kak? Sebenarnya kalau misalkan harapan gitu ya, jadi harusnya sih aku jadi sejarawan gitu. Tapi menjadi sejarawan itu bukan satu hal yang mudah gitu. Jadi harus benar-benar paham dasar-dasar sejarah, harus kuat gitu fondasi sejarahnya. Tapi aku harapannya gitu ya, bisa kenapa aku sejarah tuh, harapannya aku tuh pengen sejarah tuh nggak dipandang sebelah mata gitu. Jadi aku sih berharapnya setelah aku lulus nanti bisa mungkin terlalu tinggi gitu, tapi aku berharap suatu saat nanti aku bisa menyadarkan masyarakat luas gitu tentang pentingnya sejarah gitu. Mungkin nanti aku akan bikin suatu media atau karya gitu. Itu sih harapan aku gitu, kenapa aku masuk gitu. Mudah-mudahan tercapai ya Kak ya. Melalui video ini mudah-mudahan nonton kita aminkan bersama, jadi bisa menjadi doa buat Kak Dava. Nah Kak, terus Kak, suka dukanya menjadi mahasiswa ilmu sejarah. Tadi udah nyinggung tuh, saya nggak mau ilmu sejarah itu dipandang sebelah mata gitu. Nah lalu emang apa sih, kenapa ada perasaan seperti itu gitu? Suka dukanya seperti apa Kak? Dukanya dulu kali ya. Dukanya yaitu aku sering banget dapat pertanyaan gitu ketika aku bilang mau masuk jurusan ilmu sejarah, nanti mau jadi apa? Itu salah satu, itu duka bahkan sebelum jadi mahasiswa ilmu sejarah. Itu salah satu dukanya. Jadi sering banget aku dapat tekanan atau pertanyaan gitu, kamu mau jadi apa nanti setelah lulus masuk ilmu sejarah gitu. Awalnya aku emang bingung, aku bertanya-tanya gitu ke diri aku sendiri, emangnya ilmu sejarah ini prospeknya apa aja sih? Mungkin aku cuma ngeliat di internet gitu, jadi penulis, jadi sejarawan, jadi konten kreator. Tapi seiring berjalannya waktu itu, seiring aku belajar terus berorganisasi di ilmu sejarah tuh ternyata kalau kita melihat secara luas gitu ya, sebenarnya peluangnya terbuka lebar gitu. Bisa jadi
PNS, bisa jadi arsiparis di ANRI, terus bisa jadi penulis buku, terus ya idealnya jadi sejarawan sih sebenarnya gitu. Tapi ya itu dia, sebenarnya prospeknya luas gitu. Dan sebenarnya yang lulus dan kerja di luar ranah sejarah pun dari ilmu sejarah banyak gitu. Jadi mungkin aku mau nyampein gitu bahwa kalau misalkan kalian ragu gitu ya, kalau kalian ragu sama prospek kerja dari jurusan yang kalian pilih gitu, tapi kalian suka atau kalian minat sama jurusan itu, ya jangan takut gitu, jangan takut, diambil aja gitu. Kalau sebenarnya peluang akan prospek kerja itu terbuka lebar sih. Jadi kita bisa ngambil bidang apa aja, asalkan kitanya mau menyesuaikan diri dan mengembangkan diri kita gitu. Soft skill itu penting banget sih, dan itu dukanya yang lain mungkin masih banyak nih dukanya. Nggak banyak sih. Ini banyak dukanya apa sukanya nih Kak? Ya seimbang lah. Seimbang. Apa lagi duka yang lain? Dukanya harus banyak baca buku. Harus banyak risetnya. Harus banyak baca buku, sering nulis gitu. Terus juga tekanan dari dosen gitu, karena kalau di kuliah tuh salah satu hal yang bikin aku shock ketika aku masuk kuliah gitu. Yang ngajar tuh orang yang benar-benar ahli di bidangnya gitu. Expert. Ada profesor, doktor gitu. Jadi salah satu dukanya gitu ketika masuk jurusan sejarah, tekanan dari dosen itu emang benar-benar nyata gitu. Apalagi ada beberapa dosen yang memang benar-benar expert gitu di bidang sejarah dan berekspektasi tinggi gitu bahwa kalian tuh harusnya bisa kayak gini gitu. Dan tekanan-tekanan kayak gitu yang kadang membuat down gitu, atau kita ngerasa ya itu dukanya gitu. Selain harus banyak baca buku, banyak nulis gitu. Nah terus kalau misalnya sukanya ya itu tadi, dari kita ketemu dosen-dosen atau orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang expert, kita bisa jadi banyak belajar gitu dari mereka gitu. Kita bisa, selain walaupun galaknya gitu mungkin, atau ketegasannya gitu, tapi ya ada beberapa hal yang positif yang bisa kita ambil dari mereka gitu. Kehebatan mereka gitu benar-benar banyak bikin aku belajar gitu untuk berkembang gitu. Terus selain itu organisasi itu emang aku ngerasa gitu setelah masuk kuliah, ternyata organisasi itu memang cukup penting gitu untuk diikuti gitu. Karena dari organisasi itu kita bisa belajar bersosialisasi dengan orang gitu, kenal banyak orang. Terus jadi kegiatan kuliah tuh nggak cuma di kelas doang gitu. Apalagi online gini kan, selesai Zoom udah kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau misalkan aku gak ikut organisasi, selesai Zoom ya udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi kalau misalkan ya itu salah satu suka jadi mahasiswa tuh itu aku jadi punya banyak teman sih melalui organisasi itu. Banyak relasi. Oke. Nah kemudian Kak, tahu nggak nih di Unpad sendiri untuk biaya pendidikannya untuk jalur SDM kena UKT yang berapa? Sebenarnya ada tingkatannya sih Bu. Aku nggak terlalu tahu dan nggak terlalu hafal berapa tingkatannya. Jadi ada 1 sampai tingkatan 6 kalau nggak salah. Tertingginya 6 tuh berapa? Tertingginya tuh kalau di jurusan aku sih 6 kalau nggak salah Bu, 6 juta gitu. 6 jutaan itu tertinggi. Tertinggi di jurusan aku. Okay. Kalau di jurusan lain, kedokteran misalnya itu lebih mahal. Ya. Jadi sebenarnya range biayanya tergantung jurusan sih, tergantung jurusan dan tergantung penghasilan orang tua gitu. Jadi aku pun alhamdulillah dapat nggak terlalu besar sih. Jadi ya nggak terlalu membebani lah. Dan banyak pilihan beasiswa juga sebenarnya kalau udah masuk kampus. Oke, itu beasiswanya internal atau eksternal? Ada yang internal, ada yang eksternal gitu. Jadi kalau aku itu di ilmu sejarah,
alumninya itu punya organisasi tersendiri untuk ngasih beasiswa. Dan salah satu program dari organisasi alumni itu tuh untuk ngasih beasiswa ke mahasiswa sejarah yang apa ya mau betulkan gitu. Jadi sebenarnya peluang beasiswa itu banyak, dan dari pemerintah pun banyak gitu. Misalkan KIPK itu sejarah kan masih ya, jadi sebenarnya untuk biaya banyak cara sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir tentang biaya ya Kak ya. Nah, kemudian Kak, untuk ilmu sejarah sendiri itu ada di universitas mana ya? Sebenarnya kalau ilmu sejarah itu sendiri sebenarnya tersebar tuh sekarang di mana-mana. Banyak ya? Banyak, di Unpad ada, UI, UGM, Undip, UNS. Mungkin kecuali Universitas Negeri Jakarta yang UNJ ada yang pendidikan. Tapi kalau di UNS, setahu ada yang pendidikan, ada yang ilmu sejarah gitu. Jadi sebenarnya kalau ilmu sejarah udah tersebar sih di beberapa universitas swasta pun udah ada sih buat kuliah. Tapi kalau di negeri rata-rata ada. Nah, kemudian kalau di Unpad sendiri ilmu sejarahnya akreditasinya apa Kak? Alhamdulillah udah A. Alhamdulillah A ya. Teruji lah. Jadi mungkin kalau kalian pengen nerusin ilmu sejarah juga seperti Kak Dava, nggak usah khawatir akreditasinya udah A. Gitu. Nah, kemudian Kak, menurut Kak Dava nih, apa sih mungkin yang perlu dipersiapkan oleh adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan ilmu sejarah? Atau mungkin yang masih galau nih pilih jurusan? Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan galau gitu ya pilih jurusan, coba aja gitu, ya bisa manfaatkan konsultasi BK juga gitu. Soalnya aku juga dulu sering nanya-nanya ke Bu Lina, ini passing grade sejarah UI berapa gitu. Ya. Jadi, dan ditanya fokusnya sejarah. Iya, sejarah terus gitu. Karena aku nggak punya pilihan lain gitu. Fokusnya ke situ gitu. Jadi kalau di mana-mana pun nanyanya sejarah mulu. Apa yang harus disiapin sebenarnya minat terhadap sejarah itu sendiri. Kalau misalkan memang agak ragu gitu ya untuk masuk ilmu sejarah, sebenarnya atau mungkin ngerasa masuk ilmu sejarah aja, yang penting kuliah dan mungkin menganggap bahwa masuk ilmu sejarah itu gampang, passing grade-nya kecil gitu. Tapi kalau misalkan nggak minat dan nggak suka gitu, apalagi sebenarnya kalau nggak minat banget itu sebenarnya gimana ya, jadi tekanan tersendiri sih Bu. Jadi kadang kuliahnya juga jadi nggak enjoy gitu. Nanti juga banyak kesulitan yang dihadapi, malah jadi nggak bisa survive. Iya, jadi nggak bisa survive. Jadi kalau aku saranin sih yang pertama minat gitu sama keinginan untuk belajar gitu. Nggak terlalu pintar sejarah di awal-awal. Misalkan minat sama sejarah gitu. Misalkan mau masuk ilmu sejarah tapi nggak terlalu paham sama sejarah atau nggak terlalu istilahnya nggak terlalu pintar sejarah gitu. Ya asal ada keinginan untuk belajar gitu sama berkembang, sebenarnya bisa sih untuk bertahan gitu, untuk survive dan belajar gitu. Dan karena ya belajar itu sebenarnya nggak hanya di kelas aja sih Bu. Kita bisa manfaatin berbagai macam fasilitas di kampus, kayak misalkan UKM, organisasi, himpunan, BEM gitu. Jadi banyak sebenarnya ruang belajar gitu di kampus, nggak hanya di kelas aja gitu. Dan itu mungkin jawaban juga buat yang galau pilih jurusan. Jadi sebenarnya belajar di kuliah itu nggak sekedar di kelas aja gitu. Walaupun sebenarnya belajar di kelas pun penting gitu untuk menilai gitu, tapi belajar hal-hal lain gitu yang nggak ditemukan di kelas itu aku ngerasa sih penting gitu dan aku dapat temukan di kepanitiaan, organisasi, UKM. Malah kayak lebih apply-nya lebih di organisasi ya Kak ya? Iya betul. Tapi ya balik lagi gitu untuk nilai, untuk mungkin IPK gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sangat berorientasi pada IPK gitu. Kelas belajar di kelas itu penting banget sih. Oke. Nah, yang lebih hebat lagi kalau misalnya IPK-nya aman, organisasinya aman. Itu mahasiswa itu keren banget sih. Kalau kadang gimana? Organisasi juga? Iya, alhamdulillah aku sekarang ikut organisasi. Organisasi, IPK aman ya? Ya, alhamdulillah. Ya, nggak terlalu
jebloknya di tengah-tengah. Di tengah medium lah Medium ya. lah, iya. Karena kan masih semester 3 juga Masih kan. semester 3. Nanti semester selanjutnya nih nanti IPK-nya kumlot lah. Aduh, amin. Ya, aku aduh. Amin gitu kan. Amin. Ya. Nah, kemudian menarik banget ya tentang ilmu sejarah. Kalau tadi kan sebenarnya gue dengar tadi ilmu sejarah itu menganalisis, membaca gitu ya, berkaitan dengan menyimpulkan peristiwa sejarah. Nah, ada nggak sih kaitannya dengan kayak jurusan ilmu yang kearsipan atau perpustakaan kak? Karena kan di perpustakaan atau kearsipan juga harus banyak baca gitu ya, harus banyak riset juga gitu. Nah, menurut Kak David gimana? Kalau yang aku temuin sih mungkin kaitannya dengan kearsipan sih. Kearsipan. Jadi nanti kalau misalnya masuk ilmu sejarah itu ada salah satu, kalau nggak salah ada mata kuliahnya tersendiri gitu buat mungkin buat teman-teman yang memang berminat kerja di lembaga-lembaga arsip gitu. Bisa juga kerja di perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan negeri dan bekerja di bidang arsipnya gitu. Dan itu sangat berkaitan gitu dengan kearsipan dan itu jadi salah satu pembelajaran juga gitu di sejarah. Dan itu salah satu prospek juga sebelum sejarah. Oke, jadi kalau ilmu perpustakaan mungkin kurang ya korelasi. Tapi kalau di kearsipan dengan ilmu sejarah ini sangat erat ya korelasinya ya. Ya cukup berkaitan lah gitu. Sangat berkaitan. Oke, menarik banget kita tentang ilmu sejarah. Jadi mengungkap fakta lain yang mungkin menjadi sesuatu yang ditakutkan anak-anak nih pengen ngambil ilmu sejarah atau pendidikan sejarah atau yang berkaitan dengan sejarah, mereka takut hafalan. Tapi ternyata setelah Kak dapat cerita, ternyata di jurusan ilmu sejarah tuh nggak terlalu banyak hafalan, justru kita lebih banyak konteksnya di analisis. Iya betul. Gitu. Jadi mungkin kalau kalian pengen ngambil ilmu sejarah, nggak usah khawatir tuh, aduh bu saya hafalannya jelek, aduh cara mengingat saya tuh kurang bagus gitu. Kalau yang penting kalian fokuskan dulu seperti tadi kata Kak Dava, bahwa kalau misalnya udah fokus nih ke ilmu sejarah, oke, kita cari nih ilmu sejarah, mungkin bisa dengan cari di Google, baca-baca informasi, artikel dan sebagainya, atau mungkin bisa konsul ke guru BK gitu, nanti kita diskusi tentang ilmu sejarah dan sebagainya, gitu ya Kak ya. Kayak dulu Kak Dava fokusnya yang ditanya kalau konsul ilmu sejarah, gitu ya Kak ya, maksudnya konsisten gitu, konsisten. Tapi akhirnya finalnya kan juga dapat alhamdulillah ilmu sejarah. Dan sebenarnya mungkin dari teman-teman gitu yang suka yang bisa desain gitu, yang suka bikin video game gitu, itu masuk sejarah juga bisa jadi salah satu prospek gitu. Bikin jadi konten kreator sejarah. Jadi sebenarnya outputnya nggak cuma jadi peneliti aja sih. Dan sekarang era digital semua konten kreator itu lebih menjanjikan ya di masa depan. Gitu. Jadi menarik banget nih. Mungkin sekali kali ini mungkin kita sudahi dulu ya Kak ya. Terima kasih banyak nih Kak Dava. Mungkin kalau misalnya kalian nih pengen pengen tanya-tanya lebih lanjutnya tentang ilmu sejarah, kalian bisa follow di Instagram Kak Dava apa Kak? Dava.prst. @dava.prst. Nanti bisa ibu tuliskan di sini. Kalian bisa follow dan DM mungkin. Kak Dava nih, makasih banyak nih udah hadir ya. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Mungkin ada satu kalimat Kak closing statementnya buat adik-adiknya yang masih bimbang gitu setelah SMA ini mau kemana. Jangan takut buat ngambil keputusan gitu. Jangan takut buat ngambil keputusan karena kita bakal ngerasa manfaatnya ketika kita udah ambil keputusan tersebut. Dan yang tadi aku bilang bahwa di kuliah itu sebenarnya belajarnya nggak cuma di kelas aja gitu. Jadi untuk sekarang gitu, banyak cari pengalaman, cari ke organisasi, kepanitiaan. Intinya di kuliah itu banyak banget media untuk belajar itu. Jadi buat teman-teman semua yang masih galau mau ngambil jurusan apa atau mau lanjut kemana, sering-sering merefleksikan diri sendiri. Sebenarnya aku ini sukanya kemana dan jangan takut untuk ambil keputusan. Jangan takut dan jangan malu buat bertanya. Iya betul. Gitu ya Kak ya. Nah kalau kita tuh sharing sesi kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak di like, share, and subscribe. Komen juga. Komen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.